Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi kelas 9 MTS Asada yang semoga dalam lindungan Allah taala. Baik. Langsung saja Bapak, insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi PDF atau PowerPoint dari bab 2 ya. Akhlak terpuji pada diri sendiri ini adalah pertemuan yang kelima kita dari pelajaran akidah akhlak versi daring ya. Baik, seperti biasa kalian harus catat rangkuman ini ya di catatan atau di buku kalian, dan bisa kalian lihat dulu peta konsepnya, boleh ditulis juga. Baik. Judulnya adalah akhlak terpuji pada diri sendiri. Di sini ada beberapa akhlak terpuji pada diri sendiri. Insya Allah akan kita bahas di beberapa pekan ini ya. Dan pekan-pekan kemarin kita membahas tentang iman kepada hari akhir dan alam-alam gaib yang berkaitan dengan hari akhir. Nah, sekarang insya Allah kita akan mencoba tentang mempelajari tentang akhlak terpuji pada diri sendiri, yaitu yang pertama adalah berilmu. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Apa itu berilmu? Di sini disebutkan berilmu itu adalah kemampuan, kecakapan atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri atau maupun orang lain ya. Jadi berilmu ini anak-anak adalah kemampuan seseorang atau keahlian ya, kecakapan ya, keterampilan. Misalkan dia itu terampil karena memang memiliki ilmu tertentu. Misalkan ada orang yang ahli dalam ilmu mekanik sehingga dia bisa jadi seorang montir atau bengkel. Dia bisa memberi manfaat bagi dirinya sendiri kalau kendaraannya rusak misalkan, ataupun juga membantu orang lain yang perlu bantuan orang tersebut. Itu berilmu ya. Nah, apalagi ilmu agama ya, ilmu agama ya jelas-jelas Masya Allah ini sangat penting sekali ya. Ini jelas-jelas menjadi patokan kita selamat di dunia dan di akhirat ya, di dunia dan di akhirat. Baik, di sini disebutkan di poin yang kedua, orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu, cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari ya. Jelas ini ada jelas perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ya, dalam sikap mereka. Jadi orang yang berilmu jelas-jelas ilmiah, mereka ini tidak akan bersikap gegabah ya, apapun itu selalu didasarkan kepada ilmu ya, didasarkan kepada ilmu ya. Sehingga ini jelas berbeda antara sikap orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dalam kehidupan mereka sehari-hari jelas berbeda. Seseorang yang memiliki karakter bagus apabila ditempa dengan ilmu yang bagus, maka akan semakin bagus nilai orang tersebut ya. Amal ibadah orang yang berilmu dengan amal ibadah yang tidak berilmu, keabsahan atau kebenaran dalam melakukan ibadah, misalnya ibadah sholat, akan lebih dapat dipertanggungjawabkan pada orang yang berilmu. Jadi maksudnya begini, bahwa jelas ini dalam masalah ibadah pun orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu jelas-jelas berbeda. Orang yang berilmu ibadah mereka jelas-jelas karena memang mereka berdasarkan kebenaran ilmu yang mereka pahami, sehingga di sisi Allah Subhanahu wa taala nilai dari ibadah tersebut jelas-jelas berbeda. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu ya. Jelas-jelas mereka hanya mengamalkan sesuatu yang ya mereka mungkin hanya mengikuti hawa nafsu saja. Makanya kita belajar itu pentingnya agar kita menjadi orang yang berilmu ya, mempelajari fikih ya, agar tahu tata cara sholat yang benar, puasa dan lain sebagainya, mempelajari SKI agar tahu bagaimana sejarah perkembangan Islam dari zaman para nabi sampai zaman kekinian ini ya, agar kita menjadi orang yang berilmu ya. Baik. Nah, kemudian bisa kalian lihat dalil perintah berilmu yang pertama dan yang kedua di sini ya. Yang pertama ini surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Bapak tidak menuliskan di sana ayatnya, tapi Bapak yakin kalian sudah kenal surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah ayat yang diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi SAW pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Membaca ini adalah pintu seseorang untuk menjadi berilmu. Kayak di sini Allah merintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Jadi memang ini dapat kita pahami bahwa membaca ini adalah gerbang dari segala ilmu.
agar kita betul-betul mampu menjadi orang berilmu, membaca dulu, ya, membaca dulu. Baik. Kemudian yang kedua bisa kalian lihat ini surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang jadi contoh kita ini adalah kalimat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan membedakan derajat orang yang beriman dan berilmu dengan orang yang tidak beriman dan berilmu. Ya, jadi orang yang berilmu ini memang dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk di hadapan manusia. Kita bisa menyaksikan bersama ya anak-anak bahwa orang-orang yang berilmu ini jelas tingkatannya berbeda di masyarakat. Dan orang-orang yang biasa yang tidak berilmu ya. Baik. Berikutnya ada ciri-ciri orang yang berilmu. Ini bisa kalian lihat, ada 6 ya, bisa kalian baca. Yang pertama, menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah. Ya, semakin berilmu semakin santun dalam bersikap, berperilaku, dapat menjaga teladan di mana saja berada. Lebih suka bekerja daripada banyak berbicara. Jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu dan bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Ini ciri orang berilmu ya. Jadi dia mengamalkan ilmu karena Allah. Kemudian dia semakin berilmu semakin sopan, santun kepada orang lain, kepada orang tua. Bisa menjadi teladan dimanapun. Kemudian dia lebih banyak actionnya, bekerjanya daripada banyak ngomong, banyak bicara. Ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Ini jelas-jelas bukan orang berilmu. Kemudian jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. Jadi dia tidak membawakan materi-materi yang ngarang, tidak. Jadi semuanya berdasarkan ilmu dan ilmiah. Dan yang terakhir tadi disebutkan selalu bijaksana. Ini karena memang orang berilmu ini selalu didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jadi di saat dia akan memutuskan sesuatu dia pasti akan bijak. Baik. Kemudian cara-cara membiasakan diri untuk berilmu. Di sini ada memiliki niat sungguh-sungguh mencari ilmu, menyadari bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap Islam. Orang Islam memanfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu yang dipelajari, siap keluar biaya dalam menuntut ilmu, kemudian suka bergaul dengan orang-orang yang saleh termasuk para penuntut ilmu, kemudian siap mengamalkan ilmu karena Allah. Ini cara-cara. Harus niat sungguh-sungguh ikhlas, harus sadar bahwa kewajiban ini harus kita laksanakan, manfaatkan waktu, dan harus siap biaya keluar. Makanya misalkan kita mau beli buku ya, misalkan mau belajar fikih misalkan, atau umpamanya kita ingin belajar ilmu apalah gitu dengan apa biaya, ini harus siap ya, harus siap karena memang apapun itu ya perlu biaya ya. Dan juga jangan lupa bergaul dengan orang-orang yang memang memiliki ilmu, orang-orang yang saleh ya, dan siap mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya ya perilaku orang yang berilmu. Di sini kalian bisa baca yang pertama, perilaku orang yang sudah memiliki ilmu, dia tenang pikir, sikap, dan perilakunya, suka kenyamanan, aman, bukan suka kekacauan. Makanya orang-orang yang mengacau ini orang-orang yang tandanya tidak berilmu. Wajahnya ceria dan lapang dada, enak dilihat ya. Kemudian berusaha mengembangkan ilmu. Selain dia memanfaatkan untuk dirinya, dia juga ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Dan yang berikutnya adalah beraktivitas yang bermanfaat untuk diri dan orang lain ya. Jadi orang yang berilmu ini, dia ini tidak akan menyia-nyiakan waktu, dia selalu mencari aktivitas-aktivitas yang bermanfaat minimal untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Orang dia bila mana bertemu dengan orang berilmu ini wajahnya ceria, lapang dada kalau ada masalah ya, kemudian dia sukanya tertib, sukanya rapi. Ini tanda orang-orang yang berilmu ya. Baik, bagian terakhir dampak positif berilmu. Di sini ada 3 macam, bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan bagi lingkungan. Bagi diri sendiri, ini ilmunya semakin luas ya. Menjalankan perintah Allah, hidup lebih manfaat dan terarah, lebih mudah mencapai keabsahan beribadah. Bagi orang lain dapat mengajarkan kepada orang lain, mempermudah orang lain untuk mendalami suatu ilmu dan memberi manfaat kepada orang lain. Dan bagi lingkungan di sini memberi manfaat bagi lingkungan sekitar, dapat membawa nama baik lingkungan, dan dapat menciptakan kegemaran menuntut ilmu di masyarakat. Jadi ilmu itu betul-betul memiliki dampak positif ya anak-anak.
bagi diri sendiri, kita menambah ilmu pengetahuan, ya kita lebih mudah beribadah dengan benar, itu yang dimaksud dengan keabsahan ya. Kemudian bisa mengajari orang lain, memberi manfaat ya, orang lain ingin belajar ilmu itu kita tahu, kita ajarkan. Lingkungan pun jadi baik dengan orang tersebut yang memiliki ilmu, jadi baik dan kondusif. Baik itu anak-anak, insya Allah nanti Bapak akan share pula seperti biasa evaluasi pekan 5-nya di Google Formulir, silahkan kalian isi. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kalian di pembelajaran daring ini dan juga pembelajaran luring seperti biasa ke sekolah selama 2 hari. Semoga kalian rajin-rajin untuk hadir. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak, semoga kalian selalu semangat untuk menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.